Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah materi, yaitu tentang materi atmosfer. Sebelum kami mempresentasikan, saya sebagai ketua akan memperkenalkan anggota-anggota kami. Perkenalkan, nama saya Ibnu Ginanjar. Nama saya Gita Puspitasari. Nama saya Fiona Maulidni. Nama saya Muhammad Farhan Nasir. Perkenalkan, nama saya Mauna. Nama saya Muhammad Gempar Al-Ghifari. Oke, untuk mempersingkat waktu, kami akan memulai presentasi ini. Saya akan mempresentasikan dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Atmosfer ialah lapisan gas dengan ketebalan ribuan kilometer yang terdiri atas beberapa lapisan dan berfungsi melindungi bumi dari radiasi dan pecahan planet lain atau meteor. 1. Dua bagian utama atmosfer. Bagian atmosfer atas yang dimonitor dengan menggunakan balon yang dilengkapi dengan meteogram, alat pencatat temperatur, tekanan, dan massa udara. Bagian atmosfer bawah yang dimonitor dengan beberapa alat pencatat secara langsung dengan menggunakan termometer, anemometer, altimeter, barometer, dan alat lainnya. 2. Atmosfer dan lapisannya. Lapisan atmosfer terdiri dari 6 bagian sebagai berikut. Troposfer berada pada 0 sampai 12 km dari muka bumi. Troposfer terdiri atas lapisan planet air pada ketinggian 0 sampai 1 km. Lapisan troposfer pada ketinggian 1 sampai 8 km dan lapisan troposfer pada ketinggian 8 sampai 12 km. Stratosfer berada pada 12 sampai 60 km dari muka bumi. Stratosfer terdiri atas lapisan isoterm, lapisan panas, dan lapisan campuran teratas. Mesosfer berada pada 60 sampai 80 km dari muka bumi. Termosfer berada 80 sampai 100 km dari muka bumi. Ekosfer berada pada lebih dari 800 km sampai 3760 km dari muka bumi. 3. Penyelidikan atmosfer dan kegunaannya. Penyelidikan atmosfer mempunyai beberapa fungsi utama antara lain sebagai berikut. Sebagai pedoman dalam membuat ramalan cuaca, perkiraan cuaca, jangka pendek ataupun jangka panjang. Ramalan cuaca sangat penting bagi kepentingan pertanian, penerbangan, pelayaran, peternakan, dan lain-lain. Sebagai dasar untuk menyelidiki syarat-syarat hidup dan ada tidaknya kemungkinan hidup di lapisan udara bagian atas. Sebagai pedoman untuk mengetahui kemungkinan dilakukannya hujan buatan di suatu wilayah tertentu. Untuk mengetahui sebab-sebab gangguan yang terjadi pada gelombang radio, televisi, dan menemukan cara untuk memperbaiki hubungan melalui udara. Penyelidikan atmosfer tersebut merupakan status meteorologi atau disebut meteorologi. 4. Unsur-unsur cuaca dan iklim. Iklim adalah rata-rata cuaca pada suatu wilayah yang luas dan dalam waktu yang lama. Sedangkan cuaca adalah kondisi atmosfer pada suatu tempat yang tidak luas pada waktu yang relatif singkat. Matahari adalah sumber panas bagi bumi. Walaupun bumi sudah memiliki panas sendiri, tetapi panas bumi lebih kecil dibandingkan dengan matahari. Panas bumi sangat tergantung kepada banyaknya panas yang berasal dari matahari ke bumi. Banyak sedikitnya sinar matahari ke bumi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu lama penyinaran matahari, tinggi rendahnya tempat, sudut datang matahari, keadaan tanah, keadaan udara, dan sifat permukaan. Pemanasan terhadap udara melalui beberapa cara, yaitu turbulensi, konveksi, dan kondensasi. Turbulensi adalah penyebaran panas secara berputar-putar. Konveksi adalah pemanasan secara vertikal, sedangkan konduksi adalah pemanasan secara kontak langsung. Semakin rendah suhunya, perubahan suhu di Indonesia terjadi karena faktor-faktor berikut ini, yaitu adanya perbedaan suhu siang dan malam, adanya perbedaan tinggi tempat di permukaan laut. 4.1 Unsur-unsur cuaca. Komponennya terdiri atas temperatur udara, tekanan udara, curah hujan, angin, awan, kelembapan, dan udara. 4.1.1 Suhu atau temperatur udara. Secara horizontal, suhu di berbagai tempat di permukaan bumi tidak sama. Dengan menggunakan peta histogram, perbandingan suhu rendah dilihat oleh garis histogram. Garis histogram sendiri adalah garis yang menghubungkan tempat-tempat dengan suhu rata-rata yang sama. Perubahan suhu dapat diketahui dengan melihat catatan suhu pada termograf dan termometer. Tekanan udara. Udara adalah benda gas yang menyelubungi bumi dan mempunyai massa. Tekanan udara dapat diukur menggunakan barometer Charles Lee pada tahun 1443.
sistem tekanan udara adalah milibar, sedangkan garis pada peta yang menghubungkan tempat-tempat dengan tekanan udara yang sama disebut dengan isobar. Kelembapan udara. Kelembapan mutlak atau absolut ialah jumlah massa uap air yang ada di dalam suatu satuan volume di udara. Kelembapan nisbi atau relatif ialah banyaknya uapan air di dalam udara berupa perbandingan antara jumlah uap yang ada dalam udara dan saat pengukurannya. Alat yang digunakan untuk mengukur kelembapan nisbi adalah hidrometer rambut yang mencatat kelengkapan data secara geometri disebut hidrogram. Angin. Pada dasarnya angin disebabkan oleh perbedaan penyinaran matahari pada tempat-tempat yang berlainan di muka bumi. Udara yang bergerak ini adalah disebut angin. Angin dapat diketahui dengan menggunakan bendera angin. Kecepatan angin dapat diukur dengan menggunakan alat yang disebut anemometer. Catatan anemogram yang berupa skala. Hasilnya, kecepatan angin adalah untuk keperluan penerbangan dan navigasi di samping untuk keperluan lain. Penelitian tentang angin menggunakan balon udara yang diikuti arah gerakannya dengan menggunakan teodolit. Teodolit merupakan teropong yang berfungsi untuk mengukur sudut horizontal dan vertikal. Gradien barometrik. Gradien barometrik yaitu angka yang menunjukkan perbedaan tekanan udara. Sedangkan hukum Stefan adalah kecepatan angin berbanding lurus dengan gradien barometrik. Jenis-jenis angin, angin darat dan angin laut. Angin darat bertiup dari darat menuju laut, sedangkan angin bertiup dari laut menuju ke darat. Angin darat dan angin laut dapat terjadi karena adanya perbedaan penyerapan panas matahari antara daratan dan lautan. Angin laut terjadi pada siang hari karena suhu di darat lebih tinggi karena pantulan panas matahari merenggangkan udara di daratan. Karena merenggang, udara di daratan naik sehingga tekanannya turun dan menyebabkan udara bergerak dari lautan ke daratan. Angin darat terjadi pada malam hari karena suhu di laut pada waktu malam hari lebih tinggi karena air laut dapat menahan panas matahari yang diperoleh pada siang hari. Sedangkan di daratan udara lebih dingin karena daratan tidak dapat mendapat pemanasan dan tidak dapat meningkat panas lebih lama dari air. Karena suhu panas tersebut, udara di lautan merenggang sehingga tekanan udara di lautan turun dan menyebabkan udara bergerak dari darat ke lautan. Angin gunung dan angin lembah. Pada siang hari, pegunungan lebih mendapat pemanasan dibandingkan lembah. Karenanya, udara di gunung pada siang hari lebih rendah, maka tekanan di udara di gunung menjadi lebih rendah. Karena rendahnya tekanan udara di gunung, udara yang ada di lembah bergerak naik ke gunung sebagai angin lembah. Pada malam hari, pegunungan belum mendingin, sedangkan lembah masih hangat. Oleh sebab itu, udara di lembah pada malam hari lebih renggang, maka tekanan udara di lembah pun menjadi lebih rendah. Rendahnya tekanan udara di lembah menyebabkan udara yang ada di gunung bergerak turun ke lembah sebagai angin gunung. Angin sinkron dan angin antisinkron. Angin sinkron adalah angin yang bergerak dari beberapa daerah bertekanan udara tinggi menuju titik pusat tekanan udara rendah. Gerakan ini terlihat besar dari beberapa daerah bertekanan udara tinggi yang mengiringi daerah bertekanan udara rendah. Adapun angin antisiklon bergerak dari suatu daerah sebagai pusat tekanan udara tinggi menuju daerah bertekanan udara rendah yang mengiringinya. Gerakan udara ini terlihat besar menyebar ke arah daerah bertekanan udara rendah. Arah berputarnya angin siklon dan antisiklon di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan berbeda. Macam-macam akibat sirkulasi udara global. Angin pasat adalah angin bertiup tetap sepanjang tahun dari daerah subtropis menuju ke daerah ekuator atau khatulistiwa, terdiri dari angin pasat timur laut bertiup di belahan bumi utara dan angin pasat tengah bertiup di belahan bumi selatan.
Angin pasat terjadi bila terjadi perbedaan densitas udara di daerah sekitar lintang 30 derajat, baik lintang utara maupun selatan, yang bertekanan maksimum dan sekitar lintang 10 derajat yang bertekanan minimum. Akibatnya di belahan bumi utara angin akan mengeong ke kanan, dan sedangkan di belahan bumi selatan angin akan mengeong ke kiri. Angin muson. Angin muson yang terjadi di Indonesia ada dua, yaitu muson barat dan muson timur. Angin muson ini disebabkan adanya perbedaan tekanan dua benua yang mengapit kepulauan Indonesia, yaitu benua Asia yang kaya perairan dan Australia yang kering. Angin muson barat terjadi pada bulan Oktober atau April. Pada bulan-bulan itu kedudukan matahari berada di belahan bumi selatan. Akibatnya belahan bumi selatan suhunya lebih tinggi daripada belahan bumi utara. Oleh karena itu angin bertiup dari belahan bumi ke utara ke bumi selatan. Angin muson timur terjadi pada bulan April sampai Oktober. Saat itu kedudukan matahari berada di belahan bumi utara. Dapatkah kamu menjelaskan mengapa angin muson timur bertiup dari belahan bumi selatan ke utara? Awan ialah kumpulan titik-titik air atau kristal es yang halus dalam udara di atmosfer yang terjadi karena adanya pengembunan dan pemadatan uap air yang terdapat di udara setelah melampaui keadaan jenuh. Kondisi awan dapat berupa cair, gas, atau padat karena sangat dipengaruhi oleh keadaan suhu. Pembagian awan berdasarkan hasil Kongres Internasional tentang Awan yang dilaksanakan di Munchen, Jerman pada tahun 1802 dan Uppsala, Swedia pada tahun 1894. Kelompok awan tinggi antara lain sebagai berikut. Cumulus, awan ini halus dengan struktur seperti serat berbentuk menyerupai bulu burung dan tersusun seperti pita yang melengkung di langit, sehingga tampak bertemu di satu atau dua titik pada horizon dan sering terdapat kristal es. Awan ini tidak menimbulkan hujan. Hujan ialah peristiwa jatuhnya butir-butir air atau es dari lapisan troposfer ke permukaan bumi. Banyaknya hujan yang jatuh pada suatu tempat di bumi dapat diketahui dengan mengukur besarnya curah hujan tersebut menggunakan alat penakar hujan. Ada pula beberapa sebutan untuk alat penakar hujan, yaitu sering disebut pluviometer atau ombrometer. Curah hujan atau presipitasi adalah banyaknya air hujan atau kristal es yang jatuh hingga permukaan bumi. Alat pengukur curah hujan berfungsi untuk mengukur jumlah hujan yang jatuh selama sehari di dalam satu gelas ukur. Alat pencatat hujan otomatik berfungsi mencatat secara otomatis jumlah curah hujan pada kertas pencatat yang setiap hari atau minggu diganti dengan yang baru. Cara menghitung curah hujan dalam sebulan adalah dengan menjumlah curah hujan di tiap hari dalam satu bulan. Hujan zenital adalah hujan yang terjadi di daerah tropis, disebut juga hujan naik ekuatorial. Biasa terjadi pada waktu sore hari setelah terjadi pemanasan maksimal antara pukul 2-3. Di daerah tropis selama setahun mengalami 2 kali hujan zenital, sedangkan daerah lintang 23, lintang utara, lintang selatan mengalami 1 kali hujan zenital. Hujan muson adalah hujan yang terjadi di daerah-daerah muson. Hujan zenital di daerah muson mengalami perubahan karena daerah-daerah ini dipengaruhi oleh angin muson. Iklim menurut Köppen. Klasifikasi iklim Köppen banyak digunakan di dunia berbasis pada sistem klasifikasi iklim empiris vegetatis yang dikembangkan oleh ahli botani klimatologi Vladimir Köppen dari Jerman. Tujuannya adalah untuk merancang formula yang akan menentukan batas-batas iklim sedemikian rupa sehingga sesuai dengan mereka yang sedang berada pada zona vegetasi atau bioma yang sedang dipetakan untuk pertama kalinya selama hidupnya
Köppen menerbitkan skema pertama pada tahun 1900 dan versi revisinya pada tahun 1918. Dia terus merevisi sistem klasifikasinya sampai kematiannya pada tahun 1940. Vladimir Köppen mengklasifikasikan daerah iklim berdasarkan rata-rata curah hujan dan temperatur, baik bulanan maupun tahunan. Hal yang disebabkan curah hujan dan temperatur merupakan unsur yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan di permukaan bumi. Untuk membedakan ciri-ciri temperatur dan hujan, Köppen menggunakan simbol huruf besar dan huruf kecil. Digunakan untuk menentukan pembagian daerah iklim berdasarkan temperatur bulan terdingin atau terpanas. Pengertian dari atmosfer. Atmosfer ialah lapisan gas dengan ketebalan ribuan kilometer yang terdiri atas beberapa lapisan dan berfungsi melindungi bumi dari radiasi dan pecahan planet lain atau meteor. Sebutkan dan jelaskan apa itu angin muson. Angin muson adalah angin yang terjadi di Indonesia. Angin muson terdapat dua jenis, yaitu muson barat dan muson timur. Angin muson barat adalah angin yang terjadi pada bulan Oktober sampai April. Pada bulan-bulan itu, kedudukan matahari berada di belahan bumi selatan. Akibat bumi selatan, suhunya lebih tinggi dari belahan bumi utara. Angin muson timur adalah angin muson yang terjadi pada bulan April sampai bulan Oktober. Saat itu, kedudukan matahari berada di belahan bumi utara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada ketidaksempurnaan dari presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.